Jadi yang saya kecewakan itu, kenapa tanggapannya seputar itu saja tentang kenapa dipanggil Gus lah. Kalau pandangan saya pribadi, kalau cuman panggilan Gus, kamu punya kucing lah, punya anjing lah, punya kelinci, kamu kasih nama bagus, lalu dipanggil Gus, biasa aja. Kulun yadda'i ittisolalaila. Semua orang berhak mengaku apapun. Kamu mau mengaku kiai lah, mengaku Gus lah. Saya Gus Tombro, misalnya bebas, nggak akan ada undang-undang yang dilanggar juga. Secara syariat juga nggak akan dosa. Kamu panggil saya Gus juga nggak ada persoalan. Nggak panggil saya Gus juga nggak ada persoalan. Nggak penting juga dipanggil Gus itu. Kenapa? Karena kamu dipanggil apapun, kamu mencitrakan diri sebagai apapun, tidak akan merubah mahiyah yang sesungguhnya, tidak akan merubah hakikatnya. Tai kucing lah. Semua orang mengatakan coklat, nggak akan lalu jadi coklat, tetap tai kucing. Itu logika sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bisa melakukan yang baik, memberikan yang baik, dan menerima yang juga baik. Kita semakin baik dalam semua urusan kita, urusan dunia, urusan agama, urusan ibadah, urusan keluarga, urusan mencari nafkah, dan urusan pertanggungjawaban nanti ketika kita masuk alam barzah, lalu masuk kepada yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Saya membaca beberapa berita yang judulnya tanggapan PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, terhadap polemik Gus Samsudin yang lagi viral. Tetapi saya sedikit kecewa, tentu saja. Bukan menyalahkan, kecewa saja. Karena ada komentar-komentar dari pihak PBNU ini, salah satunya dari lembaga yang paling saya kagumi, maksudnya divisi yang paling saya kagumi, yaitu lembaga Bahsul Masail, lembaga penggodokan keilmuannya, yang diisi oleh orang-orang top, ahli ilmu, ahli kitab ya, bukan ahli kitab orang Yahudi orang dulu, bukan. Maksudnya adalah yang memang kompeten dalam hal itu, yang biasa membahas persoalan-persoalan hukum ya. Tetapi komentarnya, ini saya sedikit kecewa, justru berfokus kepada masalah penyematan nama Gus sebelum Samsudin. Artinya kenapa disebut Gus Samsudin? Nah, kira-kira itu. Karena Samsudin ini bukan anak kiai. Kenapa bisa jadi Gus ya? Jadi oleh lembaga Bahsul Masail ini, oleh petingginya ya, dikatakan bahwa itu ya tidak ada persoalan sebetulnya. Kalau berefek ya, sedikit banyak ya. Jadi orang menjadi bingung, ini kok bisa disebut Gus, sementara Gus itu kan biasanya ahli ilmu agama lah minimal, atau setidaknya anaknya seorang kiai gitu. Tetapi kata orang Bahsul Masail ini ya tidak apa-apa gitu. Ada juga dari yang lain yang mempertanyakan, dari pihak NU juga lah ya, yang mempertanyakan kenapa bisa disebut Gus. Jadi yang saya kecewakan itu, kenapa tanggapannya seputar itu saja gitu loh. Tentang kenapa dipanggil Gus lah, apalah gitu. Kalau Samsudin menjawabnya kan Gus itu kan cah bagus, bahasa Jawa ya. Jadi Gus itu bagus maksudnya ya. Nggak apa-apa sih. Kalau pandangan saya pribadi, kalau cuman panggilan Gus ya, kamu punya kucing lah, punya anjing lah, punya kelinci, kamu kasih nama bagus, lalu dipanggil Gus, biasa aja ya. Biasa aja, nggak akan jadi persoalan. Gus ya, kalau misalnya kucing kamu kasih nama Kiki gitu kan, Kiki gitu ya, atau Koko gitu, atau kasih nama bagus Gus, kan begitu ya. Jadi saya sepakat kalau soal tidak ada masalah dia mau dikasih nama Gus atau apa. Apalagi alasan kenapa orang Bahsul Masail dari PBNU ini sepakat sama dengan yang saya ramalkan ya, bukan ramal, yang saya prediksikan bahwasanya orang Indonesia itu tidak semuanya bodoh, bahkan lebih banyak yang pandai, atau rata-rata itu waras. Ya. Tidak akan lalu karena dipanggil Gus lalu dianggap ahli ilmu, dianggap orang kompeten dalam ilmu agama, enggak. Jadi tetap aja kita bisa lihat kesehariannya, aktivitasnya apa, berkecimpung dalam dakwah keilmuan Islam apa bukan. Kalau bukan, sementara kita faham yang namanya Gus itu apa, maka kita tidak akan lalu salah faham gitu ya. Jadi saya sepakat dengan itu. Yang tidak saya sepakati, kenapa masalah seperti ini yang disoroti. Tolonglah PBNU itu kalau mau bersuara yang lebih krusial tentang misalnya Samsudin ini mengklaim apa yang dia lakukan itu adalah ilmu hikmah bersumber dari Al-Quran,
tentang bahwasanya orang yuwaswisu durinas itu orang kalau di rumahnya banyak jin, orangnya was-was, suka bingung. Seharusnya kan itu tupoksinya atau itu arahnya kan begitu. Karena kalau mau bicara tentang panggilan Gus, bukan hanya Samsudin nanti yang harus diomongkan. Gus Idris misalnya kita tanya, Kiai enggak bapaknya kan begitu kalau mau seperti itu. Gus Nur misalnya merembet-rembet dan menjadi tidak penting gitu. Kullun yadda'i ittisola laila, semua orang berhak mengaku apapun. Kamu mau mengaku Kiai lah, mengaku Gus lah, saya Gus Tomro misalnya, bebas, nggak akan ada undang-undang yang dilanggar juga. Secara syariat juga nggak akan dosa. Kenapa? Karena Gus itu ihtimal. Gus apa maksudnya? Gus YouTube, kamu panggil saya Gus juga nggak ada persoalan. Nggak panggil saya Gus juga nggak ada persoalan. Nggak penting juga dipanggil Gus itu. Kenapa? Karena kamu dipanggil apapun, kamu mencitrakan diri sebagai apapun, kamu dianggap orang sebagai apapun, tidak akan merubah mahiyah yang sesungguhnya, tidak akan merubah hakikatnya. Tai kucing lah. Semua orang mengatakan coklat, nggak akan lalu jadi coklat, tetap tai kucing. Itu logika sederhana, logika yang bisa difahami semua orang. Jadi kalau masih mempersoalkan masalah Gus, menurut saya kurang krusial. Persoalkan yang memang orang bertanya-tanya apa jawabannya yang sebenarnya. Apakah orang-orang seperti ini layak kita berobat kepada dia? Kan begitu. Ini kan kemaslahatan umat. Apakah trik-trik itu, apakah asli itu sesuatu yang memang tidak ada persoalan? Ya. Tapa pendem lah, apalah. Ya. Karena orang ini mencitrakan diri Gus. Ya. Amaliyahnya sesuai nggak dengan rambu-rambu syariat? Itu yang seharusnya dipersoalkan. Nah, bukan masalah dipanggil Gus atau enggaknya, kan begitu ya. Lagi pula kalau misalnya mau bikin definisi, Gus itu yang punya pesantren. Samsudin sudah punya pesantren karena sudah ada santrinya. Gus Idris juga sudah punya pesantren. Gus Nur punya pesantren ya. Jadi mungkin ada pergeseran makna bahwa Gus itu yang penting punya pesantren, walaupun bukan anaknya kiai, walaupun tidak alim ya. Ya nanti akan ada Gus Aziz Gagap. Kenapa? Karena Gus Aziz Gagap katanya juga punya pesantren. Gus Anton Medan. Ya, silahkan, itu silahkan ya. Tidak penting juga. Ya, tidak penting juga. Kalau bahasa Madura itu bukan Gus Lora ya. Dari lahir saya dipanggil Lora. Apa efeknya? Ya, walaupun yang manggil hanya tetangga ya. Nggak penting, nggak ada manfaatnya. Nggak lalu kita menjadi jaya gitu. Nggak lalu kita seenaknya ngambil duit orang. Nggak juga ya. Kalau sekelas PBNU masih mempersoalkan masalah ini ya, menurut saya kurang, bukan mempersoalkan, menyoroti masalah ini ya. Kalau sebatas YouTuber yang menyoroti, iya nyari konten wajar. Tapi kan PBNU nggak nyari konten. Mesti maunya mengedukasi umat. Maka saran saya, mohon bersuara ya, sesuai dengan kajian ilmiah yang dilakukan Samsudin ini masuk ke ranah apa. Jadikan itu sebagai materi bahsul masail ya, sehingga kita mau pro mau kontra punya landasan ilmiah, sehingga ini tidak ditahkim atau dihukumi oleh netizen, dihukumi oleh viralitas, dihukumi oleh situasi yang tidak terkontrol. Selamatkan umat dari menghukumi sesuatu dengan tahkim atau penghukuman yang tidak sesuai standar keilmuan. Bahsul masail harus turun tangan tentang masalah itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.